Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran tentang pembulatan pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga pembulatan pada bilangan desimal. Simak video pembelajarannya dengan seksama dan dipahami contoh-contoh soal dan juga video pembelajarannya. Baik, di sini yang pertama yaitu ada contoh soal mengenai pembulatan pada pecahan biasa. Di sini ada contohnya, yang pertama yaitu ada bilangan berapa nih? Bilangan 2/5 kita bulatkan. Caranya yang pertama, bilangan yang di atas kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita lihat yang di atas angkanya 4, yang di bawah angkanya 5. 4 dengan 5 lebih besar yang mana? Lebih besar yang bawah. Jika lebih besar yang bawah, nilainya 0. Jika yang besar di atas, nilainya adalah 1. Oke, contoh berikutnya 3/5. Yang atasnya kita selalu kalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dengan 5 lebih besar yang atas. Ya, lebih besar yang atas. Jika lebih besar yang atas daripada yang bawah, yaitu nilainya 1. Nah, perlu dicatat, jika yang besar di atas, maka bernilai 1. Jika yang besar di bawah, bernilai 0. Yang perlu diperhatikan sekali adalah jika yang di atasnya lebih besar, yaitu bernilai 1. Jika yang di bawahnya lebih besar, yaitu bernilai 0. Nah, contoh yang ketiga adalah di sini ada contoh 2/7. Yang atasnya kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4. 4 dengan 7 lebih besar yang di bawah, berarti bernilainya adalah 0. Lalu yang contoh soal keempat ada 5/6. Lalu yang di atasnya kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dengan 6 lebih besar 10 yang di atas, berarti nilainya adalah 1. Selanjutnya kita akan membulatkan pada pecahan campuran. Di sini ada pecahan campuran 21/3. Bagaimana menjawabnya? Kita tulis masing-masing dulu. Yang di depannya kan ada angka 2, berarti kita tulis 2 ditambah bilangan pecahannya 1/3. Lalu yang bilangan 1/3-nya ini kita dengan cara yang tadi kita sudah pelajari, yaitu yang di atasnya kita kalikan dengan angka 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, kita bulatkan ya. 2 dengan 3. Lebih besar yang mana? 2 dengan 3. Nah, jika lebih besar yang di atas, maka nilainya 1. Kalau yang besarnya di bawah, itu nilainya adalah 0. Di sini yaitu 2-nya kita tulis. Nah, yang ditambah tadi 1/3 kan lebih besar yang di atas, yang di bawah ya. Berarti nilainya adalah 0 karena 2 dan 3 ya lebih besar yang di bawah 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu contoh berikutnya, perhatikan contoh berikutnya, yaitu ada pecahan campuran, yaitu 32/3. Di sini kita tulis dulu 3 ditambah 2/3 sama dengan yang di atasnya itu 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. 4 dengan 3. Yang ibu lingkari 4 dengan 3 lebih besar yang di atas. Berarti nanti nilainya adalah 1 ya.
Oke, kita tulis lagi sama dengan 3. Bilangan 3 yang di depannya kita tulis ditambah bernilai 1 tadi karena di atas lebih besar, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, contoh yang berikutnya ini contoh terakhir ya. Contoh berikutnya adalah, perhatikan agar kalian lebih paham lagi, perhatikan. Contoh yang ketiga ada 4, 3/4. Kita tulis dulu 4 ditambah dengan 3/4. Sama dengan 4. Nah, di sini pecahan 3-nya itu yang kita kalikan dengan 2. Selalu kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dengan 4 lebih besar yang mana? Lebih besar yang di atas. Berarti dia bernilai 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Seperti itu cara mengerjakannya. Baik, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang pembulatan pada bilangan desimal. Nanti ada 4 contoh soal. Yang pertama contoh soalnya ada 1,3, nanti kita bulatkan. Yang kedua itu soalnya ada apa? Ada 3,8. Yang ketiga ada berapa? Ada 4,25. Dan yang contoh soal yang terakhir itu soalnya ada 97,57 sama dengan. Pada pecahan desimal nanti kita mengubahnya pada bilangan cacah ya. Kita ubah ke bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang enggak ada komanya ya. Bilangan yang tidak ada komanya, bilangannya itu mulainya dari 0, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ya. Pokoknya sampai banyak lah, sampai seterusnya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita lihat angka sebelum koma dan angka sebelum koma. Angka satuannya, angka satuan sebelum koma itu ada angka, sini ibu tandain ada angka 1, ada angka 3, ada angka 4, dan ada angka 7. Lalu tahap keduanya yang harus diperhatikan juga yaitu angka yang ada di belakang koma. Nah, di sini ibu tandain juga angka yang di belakang koma yaitu angka 3, 8, 2, 5. Nah, di sini catatan yang harus kalian pahami, jika angka di belakang komanya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka nilainya adalah 1. Jika nilainya kurang dari 5 atau lebih kecil daripada 5, nilainya adalah 0. Baik, langsung kita lihat ke contoh soal nomor 1. Di situ ada 1,3. Perhatikan yang di belakang komanya itu angka 3. Kita lihat lebih dari 5 atau kurang dari 5. 3 itu angka 3. Nah, angka 3 ternyata adalah kurang dari 5. Maka nilainya adalah 0. Lalu kita lihat di depan angka 3 yaitu ada angka 1. Nah, 1 ditambah dengan 0 karena 3 bernilai 0 tadi. Jadi 1 kan. Lalu contoh yang nomor 2. Kita lihat di belakang koma angka 8. Angka 8 ini yang di belakang koma nilainya lebih dari 5, berarti nilainya adalah 1. Lalu di depan angka 8 ini atau di depan koma kita tambahkan 1. Jadi 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Lalu contoh yang ketiga, di situ ada 4,25. Di belakang koma ada angka 2. Nah,
Angka 2 ini ternyata dia lebih kecil daripada 5. Lebih kecil dari 5, maka nilainya, ingat nilainya adalah 0. Lalu jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4. Lalu yang keempat ada 97,52. Nah, angka 5-nya ini ternyata dia sama dengan 5. Nah, berarti itu masuk ke yang ditambahkan 1 atau bernilai 1. Berarti di atas 7 kita tulis 1. 7 ditambah 1 itu 8. Jadi 98. Jadi seperti itu. Nah, perlu diingat ya, jika lebih atau sama dengan 5, maka nilai 1. Jika kurang dari 5, maka nilainya adalah 0.